Mereka skeptis banget sama kata-kata yang namanya investasi. Karena orang miskin ini kan kebanyakan bodoh ya. Jadi segmen miskin ini kebanyakan gue sebut arogan, bodoh ya. Tapi banyak juga yang bodoh ini. Mindset miskin ini akan ngapain? Oke, ini ada sisa segini nih dari semua tagihan gue. Ini bisa nggak ya gue nyicil handphone iPhone bekas biar gue bisa gaya foto di depan kaca? Atau untuk gue pamerin di rekan-rekan kantor gue. Mental menurut gue. Orang kaya itu investasi, orang miskin tuh fokusnya konsumsi. Jadi fokus tujuan hidup dari uangnya itu udah berbeda. Oke, jadi di video kali ini ya, gue bakal bahas perbedaan antara orang kaya itu mengelola uang dan orang miskin yang mengelola uang. Dan gue ngomong di sini itu bukan cuman sebagai orang yang baru ya di dunia keuangan, di dunia investasi. Tapi gue udah malang melintang ya, gue udah lihat banyak berbagai macam industri. Ya dari industri sawit, dari industri klub malam, dari industri perbankan. Nah ini perbedaan yang paling fundamental pertama ya dari orang kaya dan juga orang miskin ya. Karena gue juga punya kenalan orang yang miskin gitu loh. Yang kerja sama gue ada yang masih golongannya miskin. Jadi gue suka sama ngobrol gitu. Gue survei, kadang gue biasa ngobrol sama satpam juga, kadang gue ngobrol dengan konglomerat. Ya, ini perbedaan yang paling fundamental menurut gue. Orang kaya itu investasi, orang miskin tuh fokusnya konsumsi. Jadi fokus tujuan hidup dari uangnya itu udah berbeda. Mereka skeptis banget sama kata-kata yang namanya investasi. Karena orang miskin ini kan kebanyakan bodoh ya. Jadi segmen miskin ini kebanyakan gue sebut arogan, bodoh ya. Tapi banyak juga yang bodoh ini. Akibat kebodohan mereka apa? Mereka tertipu dengan investasi bodong biasanya. Contohnya seperti robot trading. Ditawarin, oh ini ada robot nih bisa 10% sebulan. Orang miskin nih paling percaya hal-hal begitu. Yang nggak kerja, yang mudah, yang gampang. Tapi kalau disuruh, oke, investasi ya. Ini lu pelajari nih ya, cara perusahaan bekerja tuh seperti ini, laporan keuangan tuh cara bacanya seperti ini. Rasio keuangan tuh seperti ini cara bacanya. Mereka aduh susah ribet pusing nggak mau. Tapi ini ada robot nih 10%. Mereka ke robotnya. Mereka kena tipu, uangnya hilang semua, habis itu mereka tidak pernah lagi mau yang namanya investasi. Mereka anggap semua investasi adalah penipuan. Ketika keluar Bitcoin, oh Bitcoin itu scam. Ketika ada properti ini, oh ini pasti scam. Karena dulunya mereka pernah ketipu karena kebodohan yang mereka punya sendiri. Mereka kena iming-iming dari teman, hidupnya jadi berantakan. Orang kaya itu melihat uang itu sebagai benih yang bisa tumbuh. Setiap rupiah yang gue hasilkan dari gue masih kecil, itu gue anggap sebagai benih yang bisa gue tumbuh untuk jadi pohon yang besar di masa depan. Gimana caranya dari uang yang sedikit ini, itu bisa ke depannya bisa jadi gunung, ya, bisa jadi uang yang menghasilkan uang lagi. Bukan uang ini gue habiskan untuk beli sepatu. Orang kaya itu fokus ke pertumbuhan aset yang mereka miliki, bukan barang yang mereka miliki. Contoh ya, orang miskin nih, kita ngomong. Orang miskin dapat gajian, ya. Ketika gajinya turun, mindset miskin ini akan ngapain? Oke, ini ada sisa segini nih dari semua tagihan gue. Ini bisa nggak ya gue nyicil handphone iPhone bekas biar gue bisa gaya foto di depan kaca? Atau untuk gue pamerin di rekan-rekan kantor gue, ya. Orang kaya itu tahan sama yang namanya godaan. Mereka bisa menunda yang namanya kesenangan. Ingat, bangun aset dulu, gaya hidup itu nanti, ya, ketika sudah punya cukup. Ingat ya, kesimpulannya dari poin pertama ini adalah orang miskin tuh sibuk cari validasi, orang kaya itu sibuk gimana caranya bikin pohon yang itu nanti sangat rindang, yang buahnya bisa dipakai untuk dirinya, bisa dipakai untuk keluarganya, bisa dikasih makan untuk anak-anaknya, dan bahkan bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah ini poin kedua yang gue tangkap dari ngobrol sama banyak konglomerat, nggak cuma konglomerat, tapi kita ngomongnya rising star yang umur 30 tahun, yang sekarang paling top-topnya, ya. Kalau di 20-an, gue belum lihat ada. Di 30-an ini udah banyak yang rising star. Dan sama yang sudah berumur, mungkin yang sudah 70, top 5 paling kaya, top 4 paling kaya. Orang kaya itu selalu punya yang namanya rencana. Orang miskin tuh hidup apa adanya. Orang kaya maksudnya apa? Mungkin kalian banyak bingung. Oh maksudnya apa nih orang kaya punya rencana? Orang kaya itu selalu punya visi jangka panjang. Hidupnya tuh mau seperti apa? Dia perusahaannya mau dibikin seperti apa? Apakah perusahaan ini mau dijual atau enggak, dia sudah tahu. Salah satu mentor gue, Pak Toto Sugiri, itu pernah ngajarin gue seperti ini. Ketika dia punya perusahaan-perusahaan software dari dulu, dia anggap itu sebagai seniman membuat lukisan. Jadi tidak ada attachment di dalam situ. Dia sudah tahu kalau dia bikin satu perusahaan ini, memang sudah ada niatnya untuk dia menjual perusahaan ini. Jadi orang kaya itu rencananya panjang. Dari awal dia bikin perusahaan, dia udah tahu ini bahkan lukisan yang akan dijual. Mereka itu kalau mau bekerja, bahkan orang yang kaya, itu sudah tahu. Ya. Kira-kira karirnya ini mau kemana? Mau dibawa kemana karirnya? Bisnisnya tuh mau dikembangin seperti apa? Apakah mau dijadikan bisnis seumur hidup? Apakah mau dijadikan bisnis lukisan yang akan dijual? Asetnya ditaruh di mana? Ditaruh di negara yang mana? Diproteksi seperti apa? Dipertahankan seperti apa?
Orang miskin itu hidup nggak ada aturan dan nggak ada rencana. Dia bahkan rencana untuk bayar anaknya sekolah aja nggak ada rencana. Untuk makan nanti malam aja dia nggak ada rencana. Kenapa? Karena kayak tadi, dari awal punya duit sembrono, nggak punya skill, nggak mau upgrade diri, nggak mau nonton seperti ini. Orang miskin tuh pikirnya sempit dan pendek. Jadi ketika ada kebutuhan yang mendadak atau mendesak, itu mereka langsung kelabakan dan kewalahan. Ujung-ujungnya jadi berantem terus kalau orang miskin itu. Karena ketika ada hal tidak diduga yang membutuhkan uang yang dia tidak punya perencanaannya, itu selalu jadi berantem di keluarga. Kalau orang miskin, gue ngomong gitu ya, mungkin udah ada yang bakal komen ya. Wah, masa sih lu akan hidup sampai 100 tahun? Itu bukan masalah gue hidup atau enggak. Itu namanya perencanaan. Karena orang bijak itu membuat perencanaannya sampai buat anak-anaknya nanti. Jadi kalau orang miskin tuh nggak akan pikir, oh ngapain sih mikir jauh-jauh kayak dulu tahu hidup aja. Bukan itu poinnya. Itu exactly kenapa Anda masih miskin. Jadi konsep yang harus ditanam sama orang miskin adalah ketika masih punya uang sedikit, punyalah perencanaan yang benar. Gitu. Dari setiap 4 juta yang kamu dapatkan, minimal 400 ribu itu kamu tabung. Ya, 800 ribu lebih baik, 1 juta lebih baik pasti. Jangan dipakai untuk aneh-aneh, jangan dipakai hanya untuk kesenangan semalam, jangan dipakai hanya untuk kesenangan sesaat. Orang miskin tuh kebanyakan pasrah, gue sebutnya. Pasrah sama nasib. Ah, dia mah orang kaya pasti jahat. Ah, dia mah orang kaya begini. Saya ini miskin karena papa saya miskin, ada hutang. Mereka itu alasannya segudang. Ya. Nah, ini yang ketiga nih, yang terakhir. Perbedaan yang menurut gue paling krusial dan paling fundamental dari orang kaya dan orang miskin. Orang kaya itu haus sekali untuk belajar. Sedangkan orang miskin itu kecenderungannya sok pintar. Kayak tadi, gue ngomong seperti ini. Bakal banyak yang bantah gue. Banyak sekali kan, gue kadang suka lihat komentar-komentar yang sok pintar. Tapi pertanyaannya kapan? Ya, lu pernah lihat orang seperti gue itu mau duduk begini? Ini kan anggapnya kayak lu duduk di meja meeting gue tuh, di seberang. Ini sama aja kayak lu datang ke kantor gue, duduk di sebelah gue. Siapa yang akan mau duduk sama lu? Orang seperti gue. Jawabannya tidak ada. Tapi dengan akses gratis, lu cuma modal kuota, ini gratis semuanya. Gue tidak pungut biaya untuk lu bayarin gue makan di sini. Ya, bayar kopi aja enggak, tapi gue kasih akses ini gratis. Tapi masih ada yang skeptis. Kenapa? Karena orang miskin tuh punya kecenderungan untuk sok pintar. Orang miskin tuh nggak pernah punya pikiran untuk belajar. Ya, mereka nganggap mereka itu paling pintar. Mereka paling tahu semuanya. Nggak ada yang bisa ngasih tahu mereka apapun. Oke, lu kaya cuma karena hoki, lu kaya cuma karena begini. Gue miskin tuh karena keadaan, karena ini struktural. Orang kaya tuh nganggap uang tuh sebagai sesuatu yang bisa dikuasai, bukan cuma sekedar hoki. Cara ini. Contoh ya, Ray Dalio itu punya Bridgewater. Dia juga jualan buku informasi. Bukunya nggak murah, 500 ribu. Itu tidak pernah gue lihat cacian di luar negeri kayak, oh ini dia jualan buku. Ya, mungkin ada lah kalau di TikTok itu kan, komentar-komentar dari orang-orang Pakistan tuh mungkin ada. Tapi kalau di Amerika itu tidak ada. Di Singapura tidak ada seperti itu. Di Korea pun tidak ada, di Swiss itu tidak ada hal-hal seperti itu. Itu hanya ada di negara-negara yang sangat berkembang dengan isi rakyatnya sangat-sangat bodoh. Karena mereka ini membenci ilmu dan mereka merasa mereka pintar. Ah, orang ini penjual kelas. Ah, orang ini beli kelas. Yang beli dikatain, yang mau ngajar pun dikatain juga. Orang kaya itu lebih fokus beli ilmu. Orang miskin nih ya, itu fokus tadi beli sepatu untuk dia pamerin di tongkrongan. Gue akan simpulin secara singkat ya. Yang pertama, orang kaya itu fokusnya investasi, bukan konsumsi. Yang kedua, orang kaya itu punya perencanaan. Orang miskin tuh hidup ngasal aja, apa adanya. Dan yang ketiga, orang kaya itu investasi di ilmu, mereka haus cari ilmu, sedangkan orang miskin itu sok pintar.